Halo semua, pernah nggak sih kepikiran kapan ya kita bisa bener-bener berhenti nabung buat pensiun? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang kedengarannya mungkin agak aneh, tapi sebenarnya sangat logis, yaitu soal momen di mana secara hitung-hitungan kamu udah nggak perlu lagi nyisihin uang buat masa depan. Oke, pasti semua pernah ngerasain ini kan? Pertanyaan yang suka muncul di kepala apalagi pas malam-malam. Kapan sih gue bisa udahan nabungnya? Rasanya tuh kayak lari maraton tapi garis finishnya nggak kelihatan. Tiap bulan, tiap tahun, nabung terus. Pasti kenal banget kan sama perasaan ini? Lagi rebahan, ngeliatin langit-langit kamar, otaknya malah ngitung-ngitung, jadi cemas sendiri. Rasanya kayak kejebak di treadmill keuangan yang nggak ada tombol stopnya. Tapi, gimana kalau saya bilang, sebetulnya ada loh satu titik balik, sebuah momen matematis yang bisa matiin treadmill itu selamanya. Ternyata, momen itu beneran ada. Para ahli finansial nyebutnya titik persilangan atau crossover point. Ini adalah momen ajaib di mana peran kamu dan peran uangmu itu tukeran. Momen di mana uangmu mulai kerja lebih keras daripada kamu. Biar gampang, kita pakai contoh aja ya. Bayangin kamu bisa nabung 20 juta rupiah setahun. Itu artinya sekitar 1,7 jutaan lah sebulan. Terus kita anggap investasi kamu itu ngasih imbal hasil rata-rata 7% setahun. Angka yang cukup wajar buat pasar saham jangka panjang. Yuk kita lihat keajaibannya. Nah, di awal-awal, pahlawannya itu ya kamu sendiri. Waktu total investasimu baru 100 juta, pertumbuhan 7% itu kan cuma nambah 7 juta. Padahal kamu sendiri masukin duit 20 juta. Jelas banget kan, semua kerja kerasnya masih datang dari kantongmu. Tapi coba lihat apa yang kejadian pas portofoliomu nyentuh angka 300 juta. Pertumbuhan 7% sekarang ngasilin 21 juta. Tiba-tiba uangmu ngasilin lebih banyak dari yang kamu tabung. Nah, ini dia titik persilangannya. Kamu udah nggak kerja sendirian lagi. Efek bunga berbunga alias compounding udah jadi partner kerjamu. Dan kekuatannya makin gila lagi. Bayangin pas kamu udah nyampe 1 miliar. Imbal hasil 7% aja udah ngasih kamu 70 juta setahun. Kontribusi 20 jutamu sekarang rasanya kayak cuma setetes air di lautan. Portofoliomu udah ngambil alih semuanya. Mesinnya udah jalan sendiri. Terus artinya apa nih buat kita secara praktis? Apa yang terjadi kalau setelah ngelewatin titik persilangan itu, kamu mutusin buat, ya santai aja gitu, dan berhenti nabung? Wah, angka-angka ini beneran bikin melek. Kalau kamu nabung terus-terusan tanpa henti, kamu butuh 23 tahun buat nyampe 1 miliar. Tapi lihat deh ini, kalau kamu berhenti nabung pas sudah punya 300 juta, total waktunya cuma jadi 29 tahun. Kamu nuker nabung bertahun-tahun cuma buat beda 6 tahun doang di akhir. Intinya apa? Setelah mesin compoundingmu cukup besar, tambahan uang darimu itu dampaknya makin kecil. Ternyata, strategi ini ada namanya loh. Namanya Coast Fire. Idenya simpel. Kamu kerja keras, ngebut di awal, kita sebut aja fase sprint, buat ngebangun mesin investasimu. Begitu mesinnya udah cukup gede, kamu bisa coast atau bersantai, dan biarin aja si compounding yang nyelesain sisa perjalanannya sampai garis finish. Prosesnya gampang kok, cuma 3 langkah. Pertama, sprint, kamu gaspol investasinya seagresif mungkin. Kedua, coast, kamu udah nyampe angka target dan ya udah berhenti nambahin dana baru. Ketiga, finish, kamu tinggal duduk manis, nungguin waktu dan pasar ngerjain tugasnya. Oke, teorinya sih keren ya. Tapi gimana caranya kita nemuin angka ajaib ini buat diri kita sendiri? Yuk kita coba hitung-hitungan dikit. Coba deh lihat contoh ini, mungkin kamu bakal kaget. Kalau targetmu itu punya 2 miliar rupiah pas pensiun di umur 65 dan sekarang kamu umurnya 30, coba tebak berapa uang yang perlu kamu punya sekarang biar bisa berhenti nabung selamanya? Jawabannya cuma sekitar 187 juta. Iya, beneran, cuma segitu. Dengan angka itu dan asumsi imbal hasil 7%, mesin investasimu udah cukup kuat buat tumbuh jadi 2 miliar tanpa tambahan serupiah pun dari kamu. Ada kutipan terkenal nih yang katanya dari Warren Buffett, yang intinya bilang $100.000 pertama itu yang paling susah. Dan ini bener banget. Fase sprint di awal, mau itu targetnya 100 juta atau 1 miliar pertama, rasanya itu kayak ngedorong batu gede ke atas bukit. Susahnya minta ampun. Tapi begitu batunya nyampe puncak, dia bakal gelinding sendiri ke bawah. Jadi coba deh lihat perjalanan investasimu itu bukan kayak jalan tol lurus, tapi kayak ada pos-pos pemberhentian pentingnya. Ada pos pertama waktu kamu berhasil nabung. Terus pos pas nyampe 100 juta. Habis itu momen ajaib titik persilangan tadi. Sampai akhirnya kamu tiba di tujuan akhir. Sebuah tempat di mana investasi itu bukan lagi kewajiban, tapi jadi pilihan.
Dan perlu diingat, nyampe di titik ini tuh bukan cuma soal angka. Ini soal perubahan yang sangat mendasar tentang cara kamu ngelihat kerjaan, waktu, dan hidup itu sendiri. Nah, ini dia perubahan paling besarnya. Kamu pindah dari dunia kewajiban, di mana kamu ngerasa harus kerja, takut berhenti, kejebak sama gaji, ke dunia pilihan. Dunia di mana kamu punya kontrol penuh atas waktumu, di mana kamu bisa mulai bisnis baru, ganti karir, atau mungkin tetap kerja, tapi karena kamu pengen, bukan karena kamu harus. Jadi, sekarang coba kita diam sejenak dan tanya ke diri sendiri. Coba deh lihat angka-angkamu sejujur-jujurnya. Kalau kamu berhenti nabung mulai besok, apa hitung-hitungannya udah di pihakmu? Apa mesin kali compoundingmu udah cukup kuat buat nganterin kamu ke garis finish? Oke, kita tutup dengan ide paling penting dari semua ini. Tujuan dari semua strategi investasi ini sebetulnya bukan cuma numpuk duit. Tujuannya adalah buat membeli sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kendali. Dan momen di mana kamu nggak perlu lagi buat investasi, itulah momen di mana kamu benar-benar jadi pemilik atas waktu dan masa depanmu sendiri. Dan itu mengubah segalanya.